wabarakatuh. Saya Muhammad Ubaidillah NS, salah satu mahasiswa dari UIN Araniri, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ilmu Ekonomi. Di sini saya akan menunaikan salah satu tugas manajemen keuangan lanjutan dengan membahas materi manajemen keuangan internasional. Baiklah, pengertian manajemen keuangan internasional. Manajemen keuangan internasional adalah salah satu manajemen yang menangani keuangan secara internasional, sehingga membantu kelancaran dari transaksi internasional seperti ekspor, impor, valuta asing, dan lainnya. Manajemen keuangan internasional adalah sebuah bentuk dari tindakan manajemen yang dimana akan mengatasi keuangan yang akan diputar secara internasional, sehingga perputaran uang tersebut akan memberikan bantuan terhadap kelancaran daripada transaksi internasional yang dimiliki, sebagaimana contohnya adanya tindakan untuk melakukan impor, ekspor valuta asing dan berbagai macam jenisnya. Arti pentingnya manajemen keuangan internasional. Manajemen keuangan internasional membantu manajer keuangan memutuskan bagaimana pengaruh berbagai kejadian-kejadian internasional terhadap perusahaan dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk memanfaatkan perkembangan positif dan menghindarkan perusahaan dari dampak negatif. Manajemen keuangan internasional membantu manajer mengantisipasi kejadian dan membuatnya mampu mengambil keputusan yang menguntungkan sebelum kejadian-kejadian tersebut terjadi. Kejadian-kejadian yang harus diantisipasi tersebut dapat berupa perubahan kurs valuta asing, tingkat bunga, laju inflasi, pendapatan nasional, dan kemungkinan adanya perubahan aspek politik. Pengaruh atau peranan manajemen keuangan internasional dari aspek supply dan demand. Menghitung GDP dengan prinsip tutorial, menghitung seluruh barang atau jasa yang dihasilkan oleh seluruh faktor produksi di dalam wilayah atau negara, baik milik nasional ataupun asing. Menghitung GNP dengan prinsip nationality atau kebangsaan. Menghitung seluruh barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh faktor produksi milik nasional, baik berada di dalam maupun luar teritorial suatu negara. Tujuan manajemen keuangan internasional: membantu manajer keuangan memutuskan bagaimana pengaruh berbagai kejadian-kejadian berupa perubahan kurs valuta asing, tingkat bunga, laju inflasi, pendapatan nasional, dan kemungkinan adanya perubahan aspek politik. Membantu manajer keuangan dalam memprediksi kejadian-kejadian internasional dan dampak kejadian-kejadian internasional terhadap keputusan keuangan perusahaan. Mengetahui siklus ekonomi dunia, mengetahui aliran dana dari negara maju ke NSB dan dari NSB ke negara maju, ekspektasi MNC terhadap NSB atau negara yang sedang berkembang. Para pemikir ekonomi liberal menyatakan bahwa ekspansi MNC ke negara-negara yang sedang berkembang merupakan lokomotif pembangunan di negara yang sedang berkembang. Oleh sebab itu, kehadirannya sangat diharapkan untuk meyakinkan rakyat di negara-negara yang sedang berkembang bahwa MNC itu penting. Dipromosikan ideologi globalisme. Tanpa MNC tidak ada pembangunan di negara-negara yang sedang berkembang, karena mereka kekurangan modal, ilmu, teknologi, dan tenaga ahli. Berikut beberapa hal yang terkait dengan manajemen keuangan internasional sebagai berikut. International Trade Finance. International Trade Finance atau pembiayaan perdagangan internasional merupakan proses pertukaran barang negara dengan negara lain. Sedangkan keuangan internasional berkaitan dengan dinamika exchange rate dan foreign investment dalam salah satu cabang ekonomi. Dalam perdagangan internasional, terdapat metode-metode pembayaran yang sering ditemui dalam bidang keuangan, yaitu cash in advance, letter of credit, open account, prepaid compensation,
dan draft commercial bill of exchange. Cash in advance memberikan perlindungan kepada eksportir terhadap kemungkinan importir menunda pembayaran. Hal ini mungkin dikarenakan negara tempat importir berada dalam keadaan tidak kondusif atau karena karakteristik importir sendiri yang sering lalai dalam melakukan pembayaran. Letter of credit adalah suatu surat yang ditandatangani oleh bank atas nama pembeli dan ditujukan kepada penjual. Open account, transaksi pembiayaan perdagangan internasional dengan sistem pembayaran kemudian. Pihak eksportir mengirimkan barang terlebih dahulu dan pembeli akan melakukan pembayaran sesuai dengan syarat yang disetujui berdasarkan kesepakatan bersama pada saat transaksi sistem pembayaran perdagangan. Private comparison, cara pembayaran perdagangan dengan sistem pembayaran yang berhubungan dengan masalah hutang piutang. Draft commercial bill of exchange, metode pembiayaan perdagangan ini bisa dinamakan fungsinya dengan vessel. Metode pembiayaan perdagangan ini merupakan salah satu cara yang merupakan sebuah janji yang tidak bersyarat apapun yang ditarik oleh satu pihak dalam transaksi perdagangan internasional. Financial Global Operation. Financial Global Operation, pendanaan investasi dapat yang diperoleh dari pendanaan antar perusahaan, pendanaan dengan ekuitas, pendanaan dengan hutang, dan pendanaan dengan mata uang lokal. Managing foreign exchange risk and exposure. Dalam menjalankan bisnis internasional yang berhubungan erat dengan pihak negara asing menyebabkan adanya resiko yang harus dapat dihadapi dan dikelola dengan baik. Perdagangan internasional membatalkan pertukaran nilai mata uang dan naik turunnya kurs asing akan menyebabkan pengaruh positif dan negatif terhadap perusahaan. Working capital management. Manajemen modal kerja atau working capital management adalah manajemen yang terdiri dari unsur-unsur aktiva lancar dan hutang lancar. Tujuan dari manajemen modal kerja adalah mengelola aktiva lancar dan hutang lancar dan menjamin tingkat likuiditas kerjasama dengan jumlah aktiva lancar dikurangi hutang lancar yang ada pada saat ini. Pada kenyataannya, modal kerja lebih memperhatikan efisiensi dari aktiva lancar seperti kas, piutang, dan persediaan. Kas dan piutang sendiri sangat mudah dipengaruhi oleh fluktuasi nilai mata uang, perubahan nilai tukar, dan kebijakan pajak. Untuk mendanai investasi di luar negeri, perusahaan dapat memilih alternatif pendanaan, yaitu perusahaan menghimpun dana di negara asal dan menyalurkan ke negara tempat ia melakukan investasi. Perusahaan menghimpun dana di negara yang dituju untuk diinvestasikan di negara pengundang dan mencari dana dari negara ketiga yang memiliki suku bunga pinjaman lebih rendah. Selain pendanaan, perusahaan harus memperhatikan kinerja keuangan melalui neraca dan laporan laba rugi. Neraca menunjukkan kondisi keuangan pada suatu saat tertentu yang terdiri dari aset, hutang, dan modal. Sedangkan laporan laba rugi menunjukkan kondisi pendapatan dan biaya-biaya yang digunakan dalam operasi perusahaan. Konsep dalam modal kerja. Yang pertama, konsep kuantitatif. Modal kerja menurut konsep kuantitatif adalah jumlah keseluruhan dari aktiva lancar. Unsur-unsur dari modal kerja kuantitatif meliputi kas, piutang, dan persediaan. Konsep kualitatif. Modal kerja menurut konsep kualitatif adalah kelebihan aktiva lancar di atas hutang lancar. Modal kerja dihubungkan dengan besarnya hutang lancar yang harus dilunasi. Sebagian aktiva lancar yang dipergunakan
dalam hutang dagang, hutang wesel, hutang pajak, dan sebagian yang digunakan untuk membelanjai kegiatan operasi perusahaan. Konsep fungsional. Modal kerja menurut konsep fungsional adalah modal kerja yang terdiri dari modal kerja real dan modal kerja potensial. Modal yang digunakan untuk menghasilkan current income atau konsep yang berdasarkan pada fungsi dana yang digunakan untuk memperoleh pendapatan, baik pendapatan saat ini maupun pendapatan pada masa yang akan datang. Setiap perusahaan memiliki kebijakan yang berbeda dalam mencapai tujuannya. Untuk mencapai tujuan perusahaan, kebijakan dalam pengelolaan manajemen modal kerja juga berbeda. Menurut Martono dan D. Agus Harjito, ada 3 tipe kebijakan modal kerja yang kemungkinan digunakan oleh perusahaan, yaitu manajemen modal kerja, kebijakan konservatif. Kebijakan konservatif merupakan kebijakan modal yang dilakukan secara hati-hati. Pada kebijakan ini, modal kerja permanen dan sebagian modal kerja variabel lainnya dibelanjai dengan sumber dana jangka pendek. Kebijakan agresif. Kebijakan agresif merupakan kebijakan yang sebagian modal kerja permanen dibelanjai dengan sumber dana jangka panjang, sedangkan sebagian modal kerja permanen dan modal kerja variabel dibelanjai dengan sumber dana jangka pendek. Kebijakan moderat. Kebijakan moderat merupakan kebijakan yang mencerminkan manajemen modal kerja yang konservatif dan agresif.